Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 10 saham komoditas yang di-request oleh teman-teman di kolom komentar untuk besok ya, hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. So, sudah banyak teman-teman yang request sahamnya di kolom komentar, tapi kita akan fokus ya membahas saham-saham komoditas, baik itu komoditas batu bara, nikel, dan juga saham CPO. Jadi langsung saja ya kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan bahas saham-saham sektor batubara, di mana harga acuan batubara ternyata sedang mengalami koreksi ya, dari harga tertingginya di 152 USD per ton turun hingga 127 US dollar per tonnya. Jadi ketika harga acuan batubara turun, otomatis laba perusahaan batubara juga akan terkikis guys ya. Dan nanti kita akan lihat nih di kuartal 4 2024 dan juga di kuartal 1 2025. Pastinya akan ada siklus penurunan harga untuk saham-saham batubara juga. Oke guys, jadi banyak sekali teman-teman yang ternyata nyangkut ya di saham MBAP. Saya rasa untuk teman-teman yang averaging down saham perlu diingat lagi. Yang pertama terkait dengan harga komoditas itu juga harus dicek ya. Lalu yang kedua, teman-teman juga harus cek laba perusahaan terutama di kuartal terakhir. Nah, kuartal 3 lalu MBAP ini saya rasa kurang bagus ya untuk labanya. Jadi, teman-teman juga harus mempertimbangkan alasan apakah harus averaging down atau tidak. Kalau misalkan labanya masih bagus, tidak ada salahnya teman-teman averaging down. Tapi kalau misalkan ternyata labanya turun ya, sehingga dividennya berpotensi juga akan menurun dibandingkan tahun 2024 ini, maka teman-teman mungkin akan sedikit ragu ya untuk melakukan averaging down. Nah, inilah poin-poin yang perlu teman-teman pertimbangkan ya, apakah memang harus dilakukan averaging down atau tidak, seperti itu. Tapi untuk pembatasan resiko, saya rasa juga harus dilakukan ya jika teman-teman memang tidak berniat invest jangka panjang. Nah, menjadi acuan utama. Apakah labanya berpotensi naik atau memang masih bagus ya di kuartal sebelumnya, atau mulai ada tanda-tanda penurunan laba bersih. Kalau misalkan net income atau laba bersihnya turun, ya teman-teman setidaknya ya harusnya mencari saham batubara lain yang lebih stabil dari sisi pendapatan dan juga net income-nya. Seperti itu karena kalau misalkan laba dan juga pendapatannya itu stabil ataupun mengalami kenaikan, ada potensi dividennya lebih besar lagi. Jadi untuk MBAP kita melihat ternyata ada distribusi guys ya, terutama dari YP, EP, AZ dan juga NI. Meskipun asing ada masuk ya, tidak terlalu besar juga. Itu dari CC dan beberapa investor retail lainnya ya, seperti XC, PD dan juga XL ya, masih beli di kisaran 2.600-an. So MBAP selama masih mampu bagi dividen ya di tahun 2024 ini, kita juga ada harapan ya MBAP bisa bagi dividen di tahun 2025 nanti. Meskipun mungkin dividennya tidak akan terlalu besar, tapi nanti jika ada kenaikan lagi, baik itu dari dividennya MBAP ya, atau dari kenaikan di musim dividen maksud saya, ya maka teman-teman setidaknya consider untuk bisa take profit ya. Meskipun mungkin keuntungannya tidak akan terlalu besar karena potensi kenaikan MBAP juga akan tertahan ya dengan besaran dividen yang akan teman-teman terima, seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin exit ya, dan teman-teman hitung ternyata secara penerimaan dividennya sudah lebih besar dibandingkan kerugian, ya mau exit juga monggo gitu ya. Karena kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Saham batubara selanjutnya adalah ABMM ya. Ada yang bertanya terkait dengan ABMM, apakah ini waktunya beli atau tidak ya? Kalau saya nyangkut di MBAP average 3.800 sama ABMM average 4.900 gimana ya? Dan saya sudah nggak punya dana buat averaging down. Nah, kalau misalkan sudah tidak punya dana untuk averaging down, ya dibiarkan dulu saja gitu ya. Nanti kalau misalnya ada dana lagi, teman-teman mungkin bisa averaging down pelan-pelan dengan asumsi masih akan dapat dividen. Tapi kembali lagi guys, dividen itu kan bisa diprediksi ya. Jadi teman-teman silahkan prediksi dulu nih, kira-kira besaran dividennya berapa persen sih gitu ya. Dari EPS-nya kira-kira akan bagi berapa rupiah per saham untuk dividen di tahun depan dengan asumsi dividen payout ratio-nya sama. Seperti itu. Itu kan bisa diprediksi, bisa dihitung ya guys ya. Jadi teman-teman silahkan hitung ya prediksi besaran dividennya atau proyeksi besaran dividennya kira-kira berapa besar sih yang akan kita dapatkan. Itu juga sebagai salah satu acuan. Tapi untuk ABMM ya kita dapat berita kemarin Pak Lo Keng Hong masih borong ABMM gitu ya. Jadi keyakinan Pak LKH terkait dengan ABMM ternyata masih cukup tinggi ya, meskipun sedang ada distribusi yang cukup besar nih, terutama dari EPSQ dan juga JC, namun investor retail juga terpantau melakukan akumulasi.
Nah, untuk ABMM, kita melihat ada net sell asing ya, meskipun tidak besar juga, hanya 64 juta saja, tapi memang, di beberapa minggu terakhir ini cenderung net sell asing untuk ABMM. So, kapan ABMM akan naik, ya kita juga belum tahu ya, tapi sejauh ini, harga acuan batubara sedang turun dan IHSG juga sedang turun. Jadi, ini double combo ya untuk penurunan saham-saham batubara juga. Nah, tapi ini bisa menjadi peluang yang bagus untuk teman-teman yang mungkin belum punya saham batubara, gitu ya. Yang kita expect ya jika masih bisa bagi dividen dengan nominal yang besar, maka kita akan dapat harga bawah plus kita juga akan dapat potensi pembagian dividennya. Nah, jadi selanjutnya adalah KKGI ya. KKGI ini kita lihat juga sempat turun ya dari area high sebelumnya di 570 turun sampai di 500-an ya guys ya. Sempat ke 500 ya, tapi untuk closing di hari Jumat lalu di 515 dan kita lihat juga ada normal akumulasi terutama dari NIP, DKK, CC dan juga AZ dan net buy asing 19 jutaan saja ya. Tidak terlalu besar juga. Untuk KKGI ini belum turun signifikan ya, meskipun kalau misal kita lihat dari area high-nya di 700 turun sampai 500, tentu saja ini turun cukup dalam. Tapi di bulan ini penurunannya belum sebesar penurunan saham lain ya guys ya, belum turunnya belum sedalam saham batubara lain, itu maksud saya. Jadi kalau misalkan KKGI-nya mau turun lebih dalam lagi ya kita akan tunggu gitu ya. Sampai di mana nih KKGI bisa turun lagi. Nah, kalau misal jebol di bawah 500 saya rasa ada potensi KKGI bisa lanjut turun kembali bahkan bisa ke level support selanjutnya itu di sekitar 440-an. Ya, jadi KKGI juga termasuk ya saham yang rutin bagi dividen, apalagi dividennya juga lumayan menarik ya. Jadi tetap akan kita pantau, siapa tahu kita dikasih harga yang cukup murah. Selanjutnya ITMG yang terlihat jelas guys ya di beberapa minggu ini mengalami koreksi ya dari 2.800-an ke 2.500-an. Nah, ini kan penurunannya sudah cukup dalam ya sebenarnya. Tapi ya kembali lagi masih ada potensi koreksi selama harga acuan batubara juga turun. Jadi beberapa minggu ini sudah turun sekitar 10% untuk ITMG. Akan sangat menarik ya jika kita dapat harga yang lebih murah lagi. Kita coba incar di 23.000. Ya ketika fase-fase seperti ini ya kita nawar aja deh, ya kita nawar di harga yang lebih murah deh gitu ya untuk saham-saham batubara. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, "Kak, di harga sekarang apakah bagus atau tidak?" Ya, teman-teman lihat dua faktor. Faktor pertama adalah faktor penurunan IHSG. Yang kedua adalah faktor turunnya harga acuan batubara. Ini bisa menjadi double combo guys ya, saham-saham batubara bisa lanjut turun. Nah, jadi untuk ITMG juga ada net sell asing 7,7 miliar di hari Jumat lalu dan ada normal distribution ya dari investor asing. Sedangkan investor retail masih masuk akumulasi. Wah, apalagi kalau retail masuk ya, otomatis ada potensi atau ada peluang ITMG bisa turun lebih dalam lagi. Tetap kita tunggu di 23.000 ya untuk penawaran yang lebih murah lagi atau bisa kita bilang penawaran sadis lah ya untuk saham-saham yang ada di IHSG. Oke guys, selanjutnya kita bahas juga UNTR. Nah, UNTR juga mirip-mirip ya chartnya dengan ITMG, dia juga ada koreksi dari 28.400 turun sampai closing Jumat lalu itu di 25.600-an. Untuk UNTR juga sudah di level oversold-nya, tapi masih ada net sell asing nih, 13,9 miliar ya, dan ada big distribution dari investor asing. Lagi-lagi retail terpantau masuk akumulasi ya, ada NI, XL, GR, XC, PD, dan juga SQ. Nah, ini kita juga akan nawar deh ya untuk UNTR ya. Semoga dikasih harga diskon. Untuk UNTR ini kita coba pantau di 23.500-an ya, di support 3 ya. Kita nggak nanggung-nanggung guys. Untuk saham-saham batubara kita nawar di harga yang lebih murah lagi. Untuk level saat ini apakah waktunya averaging atau belum? Saya kira teman-teman harus, sabar dulu ya. Yang pertama adalah karena sebentar lagi kan libur Natal dan Tahun Baru. Lalu, nanti di awal tahun akan ada rilis laporan keuangan kuartal 4 ya, 2024, rilis di awal tahun 2025. Itu juga harus teman-teman perhatikan. Nah, laba yang naik itu akan, berpotensi bisa menjadi dividen besar, tapi sebaliknya, jika labanya turun, maka potensi dividennya akan mengecil. Nah, itu juga sebagai filter. Ya, kira-kira saham batubara mana nih yang potensi dividennya lebih besar dibandingkan saham batubara lain, itulah yang akan kita tembak gitu guys ya. Apalagi ketika nanti harganya sudah turun di bawah ya, kita dapat harga yang lebih murah lagi. Oke, selanjutnya untuk saham-saham CPO ya, ternyata untuk harga palm oil
ternyata juga turun ya, di mana sempat mengalami kenaikan, begitupun juga dengan harga saham-saham CPO ya, sempat naik sangat tinggi karena harga CPO-nya naik ya dari 3.762 Malaysian ringgit per ton, naik sampai di 5.197 Malaysian ringgit per ton. Tapi di beberapa waktu ini ya, di beberapa minggu ini ternyata turun lagi guys. Ya dari 5 ribuan ya ke 4.400 Malaysian ringgit per ton ya untuk harga CPO atau palm oil-nya. Jadi untuk saham-saham CPO, ya teman-teman yang mungkin bertanya, "Kak, apakah ini sudah waktunya masuk di LSIP? Apakah ini sudah waktunya masuk di DSNG, TAPG?" Ya, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Saya rasa belum ya, kalau harga komoditasnya masih turun, saya rasa lebih baik wait and see dulu, gitu ya. Sampai nanti ada tanda-tanda reversal ya guys ya, ada tanda-tanda kenaikan lagi untuk harga komoditasnya. Dan apalagi IHSG juga mulai naik, maka teman-teman bisa consider untuk entry buy. Tapi untuk level saat ini saya rasa nanggung ya, masih ada beberapa level support di sekitar 870 sampai di 800-an untuk LSIP. Dan LSIP ini juga sudah turun ya dari area high di 1.200-an sampai di Rp950 per saham, dan pastinya banyak investor retail yang nyangkut. Dan untuk LSIP ya, meskipun kita lihat juga cukup menarik ya, karena sudah di zone oversold dan ada net buy 7,8 miliar dari asing. Namun secara overall ada big distribution, itu dari investor domestik ya guys ya, dan juga beberapa investor retail. Jadi untuk LSIP, wait and see dulu ya, sabar dulu, karena IHSG juga masih turun dan harga CPO juga sedang turun. Begitupun juga dengan TAPG ya, meskipun TAPG ini ya, masih berpotensi bisa bagi dividen besar, tapi ya kembali lagi, kalau kita dapat harga yang lebih murah, kita juga bisa cuan double ya, yang pertama dari dividen dan yang kedua dari capital gain-nya. Untuk TAPG sendiri kita lihat ya, memang sudah berada di zona oversold dan ada net buy asing 3 miliar, namun lagi-lagi ternyata ada distribusi besar. Itu dari CCDR, TP, YB, dan juga ZP. So, untuk saham-saham CPO, saya rasa juga lebih baik teman-teman wait and see, tunggu sampai nanti IHSG-nya naik, atau tunggu sampai nanti kuartal 4 rilis di awal tahun 2025. Ya, saya pribadi memang mengalokasikan dana ya untuk liburan gitu guys. Jadi ya, kita liburan dulu aja deh ya, nanti kita masuk lagi di saham ya setelah rilis kuartal 4 gitu ya, dan menjelang musim pembagian dividen saya rasa lebih banyak kesempatan lah dengan kita melihat adanya bullish reversal ya, terutama untuk saham-saham yang sedang kita pegang dan IHSG juga. Selanjutnya adalah harga nikel ya guys. Untuk saham-saham nikel yang akan kita bahas juga di sini ada 3 ya. Jadi untuk harga nikel sendiri masih di level 15.350 USD per ton dan masih berada di area low-nya. Jadi belum naik kemana-mana ya untuk harga nikelnya. Jadi harga komoditas turun ya. Saya rasa memang beberapa ekspor ya. Beberapa ekspor Indonesia ya untuk nikel juga sedang berkurang guys ya dari negara-negara importirnya seperti itu. Jadi ya inilah faktor geopolitik yang sedang terjadi ya, di mana komoditas harganya menjadi sangat rendah. Jadi yang pertama adalah Inco ya. Untuk saham nikel, Inco sempat mengalami kenaikan dari 3.500-an ya sampai di 3.900-an. Ya kalau misalnya sudah naik seperti ini, consider untuk take profit dulu gitu guys ya. Ya nanti anggaplah kita bisa masuk lagi entah itu di area higher low atau di harga yang sama. Ini kan cuan 12% ya, lumayan lah teman-teman bisa dapat cuan 10% ya kalau misalkan buy on weakness di level 3.500-an untuk Inco, dan terbukti ya kembali lagi ke 3.540 per saham untuk closing di hari Jumat lalu. Jadi untuk saham-saham di IHSG ya, sempat ada analis yang bilang ya bahwa saham di IHSG itu menariknya terkadang tidak cocok untuk hold jangka panjang gitu guys ya. Dia kemungkinan akan naik tinggi atau akan ada siklus-siklus yang bisa saja kita take profit di harga tinggi, tapi kita bisa dapat lagi di harga bawah gitu guys ya. Kalau untuk saham US akan sangat sulit sebenarnya untuk dapat harga bawah lagi, karena ya secara perusahaan teknologi itu kan semakin berinovasi dia semakin besar. Tapi untuk saham-saham di Indonesia berbeda ya, karena ada siklusnya juga, apalagi saham-saham komoditas. Ada siklus ketika harga naik, ada siklus ketika harga turun. Ketika harga siklusnya sedang turun, itu kesempatan untuk beli. Tapi ketika siklusnya naik, itu adalah kesempatan untuk take profit ya. Jadi kembali lagi, meskipun memang ada beberapa saham yang menarik untuk invest jangka panjang, untuk dividend investing, tapi secara mayoritas memang tidak cocok ya untuk di hold jangka panjang. Jadi hanya sedikit lah yang layak untuk di invest jangka panjang. Inco ini juga labanya turun ya di beberapa kuartal di tahun 2024 ini. Jadi kita lihat penurunan yang terjadi ya cukup wajar dan masih di zona downtrend untuk Inco-nya.
Kita lihat masih ada net sell asing ya, 3,9 miliar dan masih ada distribusi terutama dari SQ, KZ dan juga BK. Jadi overall untuk Inco wait and see lebih bagus ya. Kalau misal breakdown di bawah level saat ini, maka Inco bisa saja turun lebih dalam lagi. Selanjutnya Harum, ya Harum juga turun cukup dalam ya guys ya. Jadi ya kita wait and see lah untuk saham-saham batubara, saham-saham nikel. Ya apalagi Harum juga patah tren, beberapa kali patah tren ya. Di sini juga dia breakdown di bawah support MA150 ya, MA50, MA150. Di sini juga ada crossing ya, crossing MA50-nya turun, otomatis dia downtrend dan patah tren lagi nih dari level support di 1000-an ya untuk di 1050 ya. Saat ini di 1025 per saham. Meskipun sudah berada di zona oversold ya, tapi tidak menutup kemungkinan Harum bisa saja lanjut turun. Dan kita lihat ada net buy asing 5,9 juta saja, tidak terlalu besar dan akumulasinya ini ternyata dari investor domestik ya. Ada GR, CC dan juga OD sebagai top buyer untuk saham Harum. Tapi lagi-lagi disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi lebih baik kita wait and see dulu ya. Dan selanjutnya NCKL. NCKL juga masih sangat-sangat downtrend. Coba kita lihat weekly time frame ya. Kira-kira saya lupa guys, waktu itu NCKL itu IPO di harga berapa gitu ya. Saya lupa guys. Tapi kalau misal kita lihat ya, apakah pernah arah atau tidak ya? Saya lupa karena IPO-nya sudah cukup lama. Tapi kalau misal kita lihat ya, di area low di 29 Mei 2023 lalu, memang NCKL-nya ini berada di tepat berada di area low di Mei 2023 gitu ya, ketika longsor juga, ketika turun juga. Nah, jadi untuk NCKL jika breakdown di bawah 750, maka potensinya akan menjadi area lower low dan itu akan menjadi area low yang terendah ya untuk NCKL itu sendiri. Jadi wait and see ya untuk NCKL-nya. Meskipun NCKL potensinya bagus ya, dia memiliki smelter nikel terbesar ya di Indonesia dan cukup menarik ya untuk NCKL dari sisi bisnisnya. Tapi karena harga komoditas sedang turun, IHSG juga sedang turun, jadi NCKL ada buangan yang cukup besar. Asingnya masih net sell ya, 3,5 miliar meskipun sudah oversold tapi distribusinya masih besar nih, terutama dari RF, KZ dan juga AK. Oke, jadi kita sudah bahas ya guys ya, saham-saham sektor batubara yang mana harga acuan batubara juga sedang turun. Ada MBAP, ABMM, KKGI, ITMG, dan juga UNTR. Untuk ADRO masih cukup sideways ya, karena dia juga akan bagi dividen. Lalu untuk harga CPO juga sedang turun, kita sudah bahas LSIP dan TAPG. Selanjutnya adalah nikel, yang tadi sudah kita bahas, ada Inco, Harum, dan juga NCKL. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.